dengan Irda di channel Irda Main YouTube Channel. Jadi di video kali ini akan berbeda dengan video-video Irda sebelumnya, karena di video ini berisi isinya Irda akan berkoar-koar mungkin, atau akan tidak panjang durasinya ya, karena biasanya kalau udah perempuan berkoar-koar, sudah 1 jam pun nggak terasa ya kan. Jadi di video ini akan berisi dengan sebuah kekecewaan. Kekecewaan. Iya, jadi ada kekecewaan dan rasa marah dan rasa sedih gitu ya. Kenapa? Karena sesuai judul, beberapa yang terjadi di sekitar Irda itu kisah nyata macam yang di Indosiar ya. Jadi kisah nyata efek diet ekstrim yang terjadi di sekitar Irda gitu. Gini teman-teman, jadi untuk kita yang gimana ya, yang mengenal Irda khususnya ya, yang mengenal Irda mungkin satu kampung jelas lah ya mengenal Irda. Gini, Irda tidak akan sebut nama, tapi sangat disayangkan sekali ini bisa terjadi gitu loh. Jadi bagi yang mengenal Irda, mereka tahu perjuangan Irda untuk menurunkan berat badan itu yang gimana gitu loh. Selain mengurangi porsi makan, Irda juga tentunya tiap hari mereka menyaksikan Irda itu berolahraga, walaupun olahraga Irda yang Irda jalankan adalah sekedar jogging atau jalan kaki. Mereka tahu perjuangan itu gitu kan. Jadi kok bisa-bisanya gitu loh ada yang terjebak mengikuti diet ekstrim dengan sayang sekali gitu loh, ada yang menjadi salah satu korban diet ekstrim ini gitu. Irda pun nggak tahu cerita pastinya yang gimana cerita pastinya, tetapi ada ya sampai ke telinga Irda gitu ya selentingan, bahwasanya itu dia nggak makan-makan, dia mau menurunkan berat badan. Dia nggak makan-makan, hanya banyak minum air putih, minum ya. Kalau lapar pun dia hanya memakan nasi 1 sendok atau memakan bukan sepotong ya, satu gigitan kue gitu untuk pengganjal perutnya gitu. Ini sangat berbahaya loh teman-teman. Nggak ada sejarahnya di video Irda yang manapun Irda menyarankan nggak makan-makan, nggak ada. Yang lebih gemesnya lagi itu adalah ketika Irda dengar hanya dia nggak makan gitu kan, jadi lemas ya lemas lah, gimana nggak lemas, orang nggak makan. Jadi sampai keluarganya lumayan panik sampai memanggil dokter untuk datang ke rumahnya memeriksa dia gitu loh, kok bisa hal itu terjadi. Terus saat ditanya, tahu nggak teman-teman jawabannya apa? Jawaban dia adalah, aku pengen langsing kayak Kak Irda, seperti Kak Irda. Hello, Irda menurunkan berat badan itu nggak ekstrim loh. Kenapa nggak nanya langsung gitu loh, apa sih metode apa sih yang Irda jalankan, apa sih tipsnya gitu loh. Dengan senang hati Irda akan share di luar video ini pun, kalau mau bertanya silahkan gitu loh. Apalagi kan posisinya kita kenal. Sangat disayangkan dia melakukan diet ekstrim dan bilang mau langsing seperti Kak Irda. Sedangkan yang dia tahu, Irda pun gak langsing-langsing banget, nggak juga kurus-kurus banget. Hanya saja memang Irda alhamdulillah berhasil menurunkan berat badan gitu ya. Kalau langsing sih belumnya, masih adanya lemak-lemak yang bergelambir di dalam tubuh ini yang banyak dan tebal, yang berhasil Irda musnahkan gitu, tapi nggak masalah. Nah, yang jadi permasalahan ini sekarang adalah adalah gini loh, Irda kecewa mendengar selentingan yang kayak gitu. Dia pengen menurunkan berat badan tetapi dengan cara yang ekstrim. Aduh, kenapa sih nggak berpikir panjang? Tahu nggak teman-teman? Ini Irda kasih contoh aja ya, ini contoh. Bayangkan aja sebuah sepeda motor, kalau ingin dijalankan itu kita pertama kali itu apa coba? Dia harus ada bahan bakarnya dulu, harus ada minyaknya dulu. Itu yang akan membuat sepeda motor tersebut berjalan ya kan. Nah, sama seperti tubuh kita. Jadi sebuah tubuh ya, tubuh manusia ini kalau
berfungsi semua saraf-saraf. Contohnya Irda ya, ini mata berkedip, bernapas, bibir bergerak, tangan bergerak, beraktivitas seperti ini, itu membutuhkan sebuah energi. Nah, energi ini dapat dari mana? Energi kita dapat dari asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, yang diolah tubuh kita ini, gitulah. Irda pun bukan ahli IPA ya, atau apa sih yang di dalam tubuh ini, Irda nggak pernah ahli gitu. Pokoknya intinya tubuh kita inilah yang mengolah makanan tersebut sehingga tubuh kita ini sanggup beraktivitas, yang menolong mata kita berkedip, yang menolong detak jantung kita terus ini gitu loh, terus berdetak, dan aktivitas kita lancar. Jadi kalau teman-teman itu diet ekstrim, nggak makan-makan, hanya mengisi air, dari mana teman-teman itu bisa mendapatkan energi untuk beraktivitas? Jangankan ya betul lah. Wih, mohon maaf ya, agak ngegas kali ini. Iya, Irda gemes soalnya gitu loh. Jadi teman-teman, kalaupun mau diet, kalaupun mau menurunkan berat badan, boleh. Tetapi tolong perhatikan asupan makanan juga, makanan teman-teman. Nggak bisa hanya nggak makan-makan. Kalau perlu, tubuh ini nggak usah ada yang masuk dalam tubuhku. Kalau perlu air pun nggak usah, biar aku cepat kurus. Itu mah bukan kurus, itu namanya mau bunuh diri secara perlahan-lahan ya kan. Kok bisa-bisanya lah tanpa olahraga? Yang pertama, oke, kalau teman-teman mau menurunkan berat badan tanpa olahraga, Irda masih maklum ya, nggak apa-apa. Banyak kok Irda pendulu kayak gitunya. Tetapi ini mau menurunkan berat badan dengan cara yang ekstrim, tidak mau olahraga, nggak makan nasi. Jangan dulu nggak makan nasi, pokoknya nggak mementingkan makan, hanya meminum air. Ya lemas. Sementara kita memaksa tubuh kita ini untuk beraktivitas, memaksa kita untuk anggota tubuh kita ini terus berfungsi gitu loh. Nah, itu efek yang paling ekstrimnya gitu ya. Yang efeknya yang tidak terlalu ekstrim tapi berbahaya juga adalah gini, ketika teman-teman terlalu memporsir makan yang terlalu sedikit, yang teramat sedikit, efeknya adalah seperti yang Irna bilang tadi kan, tubuh kita ini perlu namanya membutuhkan energi yang kita dapat dari makanan gitu. Jadi ketika teman-teman mengkonsumsi makanan dengan sedikit, tentu dari salah semua anggota tubuh badan ini dan saraf-saraf entah apapun itu pasti ada yang mengalah gitu loh, untuk mempertahankan, misalnya untuk mempertahankan jantung tetap berdetak, napas ini tetap ada, mata tetap berkedip, aktivitas kita tetap ada gitu loh. Nah, yang dikorbankan itu biasanya kalau untuk diet ekstrim ini, Irda pernah sih dulu ya mengalami, adalah rambut rontok. Ini yang sering terjadi ya, apalagi bagi teman-teman yang lagi masa anak-anak ibu atau adik-adik ibu, adik-adik kakak gitu loh, yang mau menurunkan berat badan. Tolong perhatikan, kalau sudah misalnya yang terasa adalah mudah capek, mudah lemas, rambut rontok, please berhenti aja dietnya, atau makannya jangan terlalu diforsir gitu loh. Kurangi aja porsinya, misalnya entah jadi setengah porsi dari yang biasa. Kalau misalnya lahap, kalau teman-teman makannya misalnya sepiring numpuk ya kan, nah jadi buatlah dia jadi rata gitu loh, rata nasinya di atas, jadi nggak usah numpuk lagi, gitu aja dulu, pelan-pelan. Dan nanti kalau teman-teman terbiasa, kayak Irda alhamdulillah udah terbiasa ya, jadi udah terbiasa makannya dengan sepertiga ya, gimana pokoknya nasinya sepertiga dari piring, tapi tetap ya pakai sayur, pakai lauk ya. Kalau Irda mau pakai santan, mau minyak, pakai apa ya tetap makan ya kan. Aduh, tolonglah, diet ini bukan akhir dari segalanya. Dan kalau tujuan diet itu mau jadi cantik, kurus, please, itu tidak akan bertahan lama, karena yang kita butuhkan adalah kesehatan. Kelincahan ya, iya, kelincahan beraktivitas gitu. Oke, itu nanti Irda bahas di next video aja. Nah, lupa kan ya, pokoknya intinya itu video ini Irda hanya mencurahkan isi hati yang Irda tidak setuju kalau ada korban mau menurunkan berat badannya dengan cara yang ekstrim, apalagi sampai
berobat gitu ya ke dokter, dan dia lemas, nggak makan-makan, dan alasannya pengen langsing kayak Kak Irda, sementara yang dia jalankan jauh berbeda dengan apa yang Irda lakukan. Itu betul-betul Irda sangat kecewa mendengarnya, padahal bukan yang nggak tahu ya, yang mengenal Irda seperti yang Irda bilang tadi, mereka tahunya Irda jogging setiap hari, terus mengurangi makan. Kalau kalau jajan pun ya dikurangi sedikit-sedikit, tapi tetap jajan, tetap kalau mau makan yang berlemak masih tetap makan yang berlemak gitu loh. Karena proses kita ini adalah mengurangi, bukan memberhentikan. Bukan menstop, bukan menskip selamanya, tidak. Diet itu yang tidak menyiksa, teman-teman. Gemes deh ah. Oke deh teman-teman, sepertinya video Irda berkuar-kuar sudah terlalu panjang. Irda sudah saja sampai di sini. Intinya adalah seperti biasa, tidak ada yang salah jika ingin menjalankan diet. Hanya saja tidak pernah Irda menyarankan teman-teman yang melakukan dietnya secara ekstrim. Cobalah tetap berolahraga dengan memperhatikan lagi-lagi gizi dan nutrisinya ya.